Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat kuliah online seperti biasanya. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu strategi belajar mengajar menurut Kosma Sarjana 2007. Untuk mempersingkat waktu, adapun kelompok saya yaitu langsung saja untuk sesi kedua yaitu penyampaian materi, yaitu Delia. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian strategi belajar mengajar. Strategi belajar mengajar adalah suatu rencana dan cara mengajar yang akan dilakukan guru dengan menetapkan langkah-langkah utama mengajar sesuai dengan tujuan dan pengajaran yang akan dicapai dan telah digariskan. Strategi pembelajaran juga bisa diartikan sebagai serangkaian rencana kegiatan yang termasuk di dalamnya penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam suatu pembelajaran. Selanjutnya, yaitu pengertian strategi belajar mengajar menurut Kosma dalam Sanjaya 2007. Strategi belajar mengajar dapat diartikan sebagai kegiatan yang dapat dipilih, yaitu dapat memberikan fasilitas atau bantuan kepada peserta didik menuju tercapainya tujuan pembelajaran tertentu. Baik, itulah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemateri kedua yaitu Ardila. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardila Altari Nintias. Sebagai pemateri kedua, saya akan memaparkan tentang contoh strategi belajar mengajar dalam keadaan sehari-hari berdasarkan pengertian menurut Kosma. Yang pertama itu adalah penggunaan media pembelajaran kontekstual dalam pembelajaran. Contohnya, pada materi pembelajaran biologi pada siswa SD dengan tujuan pembelajaran mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan. Strategi pembelajaran yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut yaitu dengan mengenalkan tumbuhan yang ada di sekitar siswa dengan cara meminta siswa untuk mencari dan mengamati langsung bagian-bagian tumbuhan yang ada di sekitarnya. Yang kedua adalah penggunaan media elektronik dalam proses pembelajaran. Penggunaan komputer atau laptop pada peserta didik dengan tujuan pembelajaran seperti mengenal bagian-bagian komputer, pengoperasian komputer atau laptop, dan lain sebagainya. Dengan menggunakan strategi pembelajaran yang menarik minat dan perhatian peserta didik dengan cara memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengoperasikan komputer atau laptop tersebut agar mereka tidak bosan jika harus terus-menerus dihadapkan dengan buku pembelajaran. Ya, pemateri ketiga yaitu Andi Oktaviani. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Oktaviani. Pemateri ketiga, saya akan menjelaskan tentang contoh strategi belajar mengajar dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan pengertian menurut Kosma dalam Sarjana 2007, yaitu tersedianya ruang praktek di SMA. Ruang praktek yang tersedia di SMA, baik itu SMA swasta maupun negeri, menyediakan fasilitas ruang praktek seperti laboratorium fisika, laboratorium biologi, dan kimia, dan lain-lain. Dengan menggunakan strategi belajar mengajar seperti mempraktekkan bagaimana cara untuk menghasilkan senyawa baru, menciptakan alat berdasarkan hukum Newton, mengetahui secara langsung proses pertumbuhan tanaman. Jadi, peserta didik hanya disuguhkan dengan teori, tetapi
juga praktek agar mereka lebih memahami materi Dan pembelajaran. untuk materi terakhir yaitu Saskia, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia dari kelas PDKC angkatan 2009. Nah, kali ini saya akan membahas tentang kelemahan serta kelebihan ya dari strategi belajar mengajar yang telah diutarakan oleh Kosma. Adapun kekuatan atau kelebihan dari strategi belajar mengajar yang telah diutarakan oleh Kosma, yang pertama adalah dengan memberikan fasilitas kepada siswa dalam proses pembelajaran, maka siswa tersebut dapat aktif dalam proses pembelajaran, utamanya adalah ketika melakukan praktikum. Nah, yang kedua adalah dengan memberikan fasilitas atau bantuan kepada siswa, maka siswa tersebut akan meningkatkan keterampilan mereka, utamanya adalah ketika melakukan praktikum proses pembelajaran. Nah, kelemahan ataukah kekurangan dari strategi belajar mengajar dari Kosma, yang pertama adalah jika di sekolah tersebut tidak terdapat fasilitas seperti ruang praktikum atau alat atau bahan yang diperlukan dalam proses praktikum itu tidak tersedia, maka hal itu dapat menghambat proses pembelajaran. Nah, yang kedua adalah jika hanya ada satu pendidik, misalkan pendidik harus menghadapi siswa yang banyak untuk melakukan praktikum, maka hal itu dapat membuat suatu proses pembelajaran yang tidak efektif. Mengingat jika hanya satu pendidik yang melakukan pembinaan atau pengawasan serta pengajaran kepada peserta didik, yang mengingat bahwa peserta didik itu bukan hanya satu tetapi banyak, maka pengawasan tersebut akan terbatas sehingga akan membuat proses pembelajaran tersebut tidak efektif. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.